Sekarang tinggal saya bisikkan Bu, bisa ngutang dulu handscoon. Baik, untuk acara ini lebih lebih terlihat sangat-sangat bagus. Tentu pakar-pakarnya yang kita minta bicara. Untuk sore ini kita minta Suhuwan yang memandu acara ini ya. Kita mulai dari Suhuwan. Kepada Suhuwan waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pantun dulu ya. Bilang suai ya. Ngopi bareng Suhuwan di area taman. Mahasiswa tertawa tapi pikirannya melayang. Suhu bilang yang takut rugi padahal belum jualan. Itu kayak orang mau nikah tapi takut mengundang. Itu lagi ya. Ngopi di taman sambil bahas masa depan. Mahasiswa bilang, Suhu aku takut gagal. Suhu jawab, pelan tapi mantap kawan. Takut gagal itu wajar, yang penting jangan takut berjuang total. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Prof. Hermandra, kemudian Pak Dekan Prof. Usman, kemudian sahabat saya Bang Roni Ketua Poska, Bang Haris, Kak Desi, luar biasa. Ya, saya coba jadi host saja lah. Ya, sebentar kasih materi, nanti dilanjut oleh Kak Desi, setelah itu oleh Bang Haris ya, yang terakhir. Ya, semua kira-kira sudah kenal saya belum ya? Sedang saya kepedean juga, ternyata belum banyak, belum kenal. Jadi acara ini agak berbeda lah. Saya coba acaranya di taman. Kalau di kelas kan beda tuh, kalau di kelas kan lebih formal, kalau di sini lebih santai. Kesannya apa itu? Lebih santai, sambil ngopi-ngopi, duduk-duduk ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan acara ini hasil kolaborasi dari IKA Unri, kemudian Poska Keperawatan, Fakultas Keperawatan Unri, dan dari Fakultas Keperawatan sendiri, karena rencana acaranya akan digulirkan setiap bulan di setiap fakultas secara berbeda. Dan yang luar biasa langsung ditanggapi oleh keperawatan. Suhu, kita keperawatan dulu yang pertama dibilang. Karena kalau keperawatan ini kan luar biasa nih, cepat ya. Bagi saya, entrepreneur itu sudah misi hidup. Karena saya sadar dengan jumlah bisnis saya sekarang, jumlah karyawan saya ribuan, itu kalau terus saya tambah pasti ada batasan. Yang bisa membuat lapangan kerja itu banyak tersedia adalah dengan mencetak banyak pengusaha. Jadi memang saya pengen sebanyak-banyaknya pengusaha, apalagi kebetulan alumni Unri, ya, kita pengen jadikan Unri ini benar-benar kampus wirausaha. Kampus wirausaha yang hanya tidak disebut atau tidak hanya slogan aja, benar-benar teruji bahwa di sini ada kampus wirausaha. Setiap tahun dulu waktu WMK atau sama Bu Julita, IKA Unri itu merekrut 10 orang talentpreneur, 10 orang yang kita bantu modal, kita pilih tapi ya. Nah tahun ini talentpreneur sudah nggak ada lagi karena menteri kan ganti, biasalah ganti menteri, ganti kebijakan ya. Nah saya coba dengan acara ngopi bareng Suhuwan ini, jadi nanti akan ada 10 pertemuan, kesempatan bisa menjadi talentpreneur, tapi catatannya adalah yang rajin ikut. Jadi jangan hari ini ikut, besok enggak, bulan depan ikut aja terus gitu ya. Nanti ada batasan, minimal mungkin dari 10 kali, paling tidak 8 kali ikut baru bisa mengajukan masuk ke talentpreneur. Nanti dari sekian banyak akan kita tes lagi, kita ambil minimal 10 orang, kita bantu pendanaan ya. Saya sebulan yang lalu pergi ke Semarang, datang berkunjung ke toko saya, masuk ke dalam toko, saya nyalamin karyawan. Saya nyalamin karyawan sampai 8 orang. Satu pun nggak kenal karyawan dengan saya. Akhirnya kepala toko datang dari belakang kaget. Pak Wan kapan datang? Pada bingung mereka, itu yang Pak Wan ya katanya. Dia bilang beda dengan di foto. Ya, kayaknya foto saya beda ya dengan aslinya. Ribuan karyawan saya, sebagian besar saya nggak kenal. Karena mereka ada di toko-toko. Bahkan beberapa toko pun saya nggak pernah lihat wujud sampai hari ini. Tapi walaupun toko nggak pernah saya lihat wujudnya, duitnya saya lihat. Kan yang penting duit atau tokonya? Duitnya ya. Kemarin saya coba
jalan di Car Free Day, jalan kaki di sana, coba biasalah jalan pagi. Saya ingat kejadian saya 37 tahun yang lalu, saya jualan rokok, masih SMK tuh sambil jualan rokok, awalnya pakai kotak, akhirnya di gerobak. Nah gerobak saya taruh di, dulu ada Hotel ASEAN, itu sekitar Rumah Sakit Safira sekarang lah. Saya taruh di pinggir jalan karena kalau masuk ke dalam rumah kan susah ya, jalannya kecil. Diangkat sama Tibum. Tibum tuh apa sekarang? Satpol PP namanya. Diangkat ke Pasar Pusat, kantor mereka. Udah saya jemput ke sana. Saya bilang saya masih pelajar, mungkin tiba kan Tibum ini. Dilepas itu, dikasih gerobak saya. Saya dorong gerobak itu pulang sampai ke balik ke Tekerang. Jadi jalan kaki kemarin saya ingat cerita itu. Ya mungkin kalau ada pernah dengar cerita saya, karena orang tua susah, ibu saya itu jualan sayur di pasar Loket, saya jualan rokok di pasar, di namanya depan pasar Dupa sekarang, Tangerang. Dupa itu nama bioskop dulunya, Dupa Kencana. Bioskopnya itu nggak pakai atap, dinding doang. Dibilang di bioskop misbar lah, gerimis bubar deh. Saya pakai kotak, modalnya bergantian dengan ibu karena modal kita kan terbatas. Ibu saya dagang sayur pagi-pagi, siang hari diserahkan uangnya ke saya pinjam, saya beli rokok sore hari, malam hari saya dagang. Malam hari dagang untung buat biaya sekolah, buat belanja, saya kasih lagi modal ke ibu saya. Terus bergantian. Suatu hari rokok udah kebeli, hujan. Kalau hujan filmnya nggak main. Nah kalau film main kan saya nggak bisa jualan rokok tuh. Kalau nggak bisa jualan rokok, ibu saya besok nggak ada dagang, nggak ada modal untuk dagang jualan sayur. Akhirnya duduk sampai jam 9 malam tuh, berharap hujan tuh berhenti. Setelah berhenti hujan, saya jalan jam 9, ibu saya nanya mau kemana? Saya bilang saya mau jualan rokok. Sudah habis, film kan nggak main, kalau pemain udah habis nih filmnya. Saya bilang nggak apa-apa lah, saya jual di pinggir jalan. Ada oplet nanti saya jualan sama orang yang turun dari oplet. Sampai jam 12 malam saya pulang, cuma terjual sedikit. Saya merasa bersalah karena modal ibu saya besok tinggal sedikit. Ibu saya juga merasa bersalah, anaknya pulang tengah malam. Yang paling saya ingat itu waktu hujan, ya, kita berdua duduk menunggu hujan berhenti itu, ibu saya menangis. Nah di saat itulah saya ngerasa sesuatu hal yang sangat menyedihkan dalam hidup saya. Saya berjanji, saya bersumpah saya nggak pernah pengen lihat ibu saya susah lagi. Itu trigger hidup saya. Itu yang membuat saya akhirnya berjuang. Saya berjuang, lulus SMK, saya masuk ke UNRI, ya, lulus tahun 95, 96 saya berangkat ke Jakarta. Waktu ke Jakarta, saya udah bekerja waktu saya berangkat itu. Saya kuliah udah kerja. Saya kuliah tuh sambil kerja saya. Tapi kalau dibilang mahasiswa kupu-kupu, saya seperti itu dulu. Kuliah, pulang, langsung kerja, langsung ngajar waktu itu. Saya ngajar. Dilarang sama keluarga saya karena saya sudah punya anak, punya istri, punya anak, satu anak saya baru lahir. Tapi saya minta izin ke orang ibu saya mau berangkat ke Jakarta, saya pengen berhasil, saya pengen sukses. Walaupun keluarga yang lain melarang, saya tetap berangkat. Tapi kalau sekarang saya tanya lagi sama keluarga saya, setuju nggak saya dulu ke Jakarta? Setuju kalau sekarang. Nggak ada yang nggak setuju. Akhirnya adik-adik saya, ponakan saya hijrah ke Jakarta sekarang. Nah, kenapa saya bisa akhirnya di Jakarta? Awalnya saya bekerja. Saya bekerja itu sebagai akuntan. Nah, cuman istri saya itu orang Sumatera Barat, orang Minang. Dari tahu ya, Payakumbuh. Keluarga istri saya pedagang, semuanya pedagang. Nah, saya terpengaruh dengan mereka itu. Jadi dari pekerjaan saya keluar. Karena kalau orang Padang itu kan, pernah dengar cerita nggak? Orang Padang itu nggak bisa menang kalau main sepak bola katanya. Dia nggak bisa menang itu bro, kalau tendangan sudut. Karena setiap ngeliat sudut dia pikir, wah bukaan makan Padang di sini. Jadi kalau orang Aceh, Pak Aris orang Aceh ini, itu ada lagi yang nggak bisanya. Saya berdiri ya. Itu kalau dia helikopter tuh nggak bisa dikendalikan semua orang Aceh itu. Kalau yang lain dia bisa, karena pernah dia belajar pakai helikopter jadi pilotnya itu dilepas sendiri, begitu naik ke atas bagus, tapi lama-lama jatuh, mati mesinnya, jatuh ke bawah. Untungnya dia selamat. Ditanya, kenapa
tadinya pesawat helikopter yang naik kok bisa jatuh, mati mendadak. Dia bilang, itu makin ke atas makin sejuk, makin ke atas makin sejuk. Saya matiin kipas angin ya kan. Jadi dikiranya kipas angin. Nah, Pak Aris tinggal di Medan, berbeda ada lagi Pak Aris satu yang nggak bisa diceritain dikit ya. Ini kan ngopi santai nih. Orang Medan itu nggak bisa jadi ini, jadi inspektur upacara nggak bisa deh. Ya. Jadi pas dipaksa, ini guru nih, orang Batak ya, bukan orang Medan, orang Batak. Kalau Pak Aris kan orang Batak. Itu dipaksa, akhirnya dia jadi pembina upacara. Itu waktu baca Pancasila lancar, baca itu lancar, pembukaan lancar. Nah begitu pas saat mengeningkan cipta, trouble tuh, dia bilang apa? Marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur, yang ditembak sama Belanda pekimaknya itu katanya. itu bubar tuh. Nggak bisa deh. Jadi, nah, itu cerita anu ya. Saya terpilih lagi sebagai ketua IKAUNDRI bulan Juni kemarin. Bulan Juni, dan di sini banyak pengurus IKAUNDRI, ada Bang Khairul, kemudian Bang Roni, Bang Sapri, Kak Julita, pengurus. Setelah selesai kongres saya terpilih lagi, itu saya nggak enak badan. Nah, penutupan kita gala dinner itu di Ancol. Sampai di Ancol diajak foto-foto, saya pusing, hampir tumbang, saya duduk di bawah akhirnya, dibawa ke rumah sakit, dipaksa sama dokternya dirawat rumah sakit di Jakarta. Saya itu nggak mau kalau dirawat, ya nggak pernah dirawat alhamdulillah. Jadi saya maksa pulang, sampai tanda tangan tuh, diantar sama pengurus panitia waktu ada Kahar, bekas Presma IKAUNDRI, dia ngantarin saya, hari pulang ke rumah. Dan setelah itu saya sakit. Anak saya marah, anak saya pertama, namanya Nada. Dia bilang, Papa sudah 2 kali ngalamin begini, Papa nggak mau dirawat. Ya sekarang sudah, kalau nggak dirawat, Papa harus cek ke dokter penyakit dalam. Papa janji, ya udah janji. Saya cek penyakit dalam. Selama sebulan tiap minggu saya datang. Itu begitu saya cek sama dokter periksa darah, itu banyak penyakit. Menurut dokter itu banyak penyakitnya deh. Maksudnya ini pikiran ini cek lagi. Nada setiap hasil minta, Pak kasih ke Nada, dicek sama dia. Oh ini Bapak gejala ini, gejala ginjal segala macam lah. Di mana Nada baca? Di ChatGPT katanya. Ikutan saya baca. Saya nggak pernah baca tentang penyakit. Begitu saya baca, rasanya semua penyakit itu ada di saya. Oh ya ginjal nih kayak just. Saya ingat dulu kalau kita ada ramalan bintang, cancer apa itu kalau kita baca ramalan bintang kita, nggak tahu sekarang ada nggak? Itu kalau kita baca ramalan bintang minggu ini tuh kayaknya benar tuh, akan ketemu seseorang minggu ini, ya, rasanya iya tuh. Tapi saya rubah, saya baca semua ramalan bintang apapun, saya bawakan ke diri saya, ternyata semua ramalan benar. Kan dia nggak ada yang spesifik tuh. Berat saya normal sekarang 68. Kalau sudah 70 saya sudah mulai ada perut biasanya dia agak dikurangin. Itu sempat turun jadi 61. Kerjaan saya buka ChatGPT, lihat penyakit saya. Malam-malam kadang-kadang biasa tidur gampang jadi susah tidur. Kemudian kata dokter terakhir cek abnomen namanya, USG abnomen. Ini istilah keperawatan saya nggak tahu nih, saya cuma disebut itu. Itu dicek semua ginjal segala macam bagus apa enggak, langsung dokternya ngecek. 2 hari, 1 malam, 2 hari sebelum cek itu, saya mikir, saya ngapain saya selama ini? Kenapa saya baca-baca tentang penyakit? Ini pengalaman ya. Saya bilang nggak benar ini. Saya pernah berlatih tentang afirmasi, visualisasi, tentang menyehatkan diri. Saya bedah diri saya malam itu. Saya masuk ke dalam, di dalam bawah sadar, saya lihat semua organ saya bagus. Besok waktu saya cek abdomen, normal dok. Sejak itu obat satupun nggak saya makan. Saya berhentikan semua cek. Badan saya sehat, 3 hari kemudian saya langsung berangkat ke Pekanbaru. Waktu itu ada rapat yang penting di Pekanbaru, dan hari ini alhamdulillah badan saya pulih seperti semula. Di bisnis kebetulan, waktu saya sakit sebelum itu bisnis saya agak penurunan. Saya buka toko tahun ini 18, tapi omset per toko itu kok agak menurun. Dan karyawan saya ngerasa, wah sekarang lagi daya beli lemah. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya bilang enggak. Bukan masalah daya beli, kitanya yang percaya bahwa kita lemah. Saya gerakan Oktober, November ya, sampai sekarang itu omset saya jauh lebih baik dari tahun lalu. Bisnis saya tumbuh. Yang mau saya sampaikan pada adik, sesuatu yang kita percayai
Di pikiran kita, dia menjelma jadi fisik. Kita akan menjadi seperti apa yang paling sering kita pikirkan. Kalau kita memikirkan diri kita sukses, kita sukses. Kalau kita pikirkan kita sakit, nggak boleh. Kalau kita sakit kaki ini, nggak boleh bilang, aduh sakit kaki, nggak boleh. Yang boleh kita bilang kita sehat. Di bisnis juga sama. Di saat kita ngerasa ngeluh, problem bisnis kita. Jadi Allah bilang, aku seperti prasangka hambaku. Jadi kalau kita bilang sukses, ada Allah bilang iya. Kalau kita bilang gagal, ya Allah tinggal hiakan tuh. Satu hal yang penting buat adik-adik semua, nanti silahkan dilanjut sama Kak Desi, Bang. Itu tujuan. Kita mesti punya tujuan dalam hidup ini. Saya sampai di sini Sabtu pelantikan Poska keperawatan. Dan acara hari ini itu direncanakan sekitar 3 minggu yang lalu, cepat ini. Saya telepon Bang Sapri, kata Bang Sapri, siap, kami yang pertama asuhan. Karena saya Sabtu sudah harus sampai di Pekanbaru, sekitar 3 hari sebelum Sabtu saya pesan tiket. Sampailah saya hari ini di sini. Kenapa saya bisa sampai hari ini di sini? Karena tujuan. Kalau saya nggak punya tujuan, ya, nggak mau kemana-mana, saya nggak sampai hari ini di sini. Kan kita kalau pesan tiket itu ada kolom kota tuh di tujuan. Kalau kita nggak isi tujuan kita kemana, kira-kira sampai nggak kita bisa beli tiket? Nggak bisa beli tiket. Dalam hidup ini sama. Begitu ada yang nggak punya tujuan, selesai hidup itu. Orang yang tidak punya rencana, tidak bertujuan untuk sukses, itu sama dia berencana untuk gagal. Kalau kita nggak punya tujuan rencana untuk sukses, kita berencana untuk gagal. Harus punya rencana. Kita sengaja singkat biar nggak terlalu lama karena 2 orang lagi. Dan tujuan kita spesifik ya. Spesifik tujuan tahun ini apa? Kalau adik pengen lulus ya buat tujuannya lulus tahun depan. Target 5 tahun bekerja sebagai apa? Keperawatan umumnya di sini memang tantangan di keperawatan lebih berat untuk bisnis ya dibanding mahasiswa ya, dibanding mungkin fakultas seperti ekonomi atau lain. Karena perawat itu lebih mudah mencari kerja. Akibatnya mikir bisnis kurang, padahal dia punya kesempatan bagus. Saya pengalaman ada teman dokter. Teman-temannya ambil spesialis. Dia nggak mau ambil spesialis. Dia dokter umum aja. Kemudian dokter umum ini buka klinik kecil-kecilan, selain praktek dia buka klinik. Diajak temannya yang dokter spesialis bedah. Mau nggak buka bisnis dengan saya? Buka buka klinik. Nggak mau. Klinik itu berapa? Cuman upahnya saya sekali bedah sekian. Tapi klinik ini akhirnya membesar. Nah temannya spesialis itu kerja di klinik itu. Jadi spesialis betul-betul bagus. Karena kadang-kadang spesialis susah buat bisnis deh. Jadi ya kalau umum aja udah bagus lah gitu. Lebih berpeluang untuk buka bisnis. Yang lain yang mau saya sampaikan bahwa kalau ada yang dengar berita atau apa saat ini kehidupan susah, mencari kerja susah, saya kira enggak. Hari ini itu masa yang paling baik dari sepanjang hidup ini. Sekarang itu untuk sukses itu cepat banget. Untuk sukses jauh lebih mudah dari dulu. Orang dalam tempo singkat bisa kaya sekarang. Asal mau. Persaingan ketat. Tapi buka bisnis cepat banget. Kadang-kadang kalau dulu buka bisnis mesti punya tempat, punya tanah, punya gedung, punya aset, punya harus sekian modalnya. Sekarang tanpa modal bisa sukses. Lihat Bill Gates, Elon Musk segala macam itu mereka praktis tanpa modal. Mark yang mendirikan Facebook gitu. Sekarang punya kesempatan yang jauh lebih besar daripada dulu. Dan jangan lupa kita mesti belajar daripada orang-orang yang sudah sukses. Kalau mau sukses, belajar dari orang yang sudah sukses, ikutin cara mereka. Hidup kita ini singkat nih. Kalau kita coba-coba nggak cukup hidup kita, umur kita nggak cukup. Caranya apa? Caranya kita lihat yang sukses. Kita pelajari cara mereka. Kita bisa sukses. Orang sukses rata-rata pasti belajar. Baca buku, ikutin cara seperti hari ini. Apa yang mereka mau, itu kita ikutin. Saya ada penutup itu ada cerita, tapi ceritanya agak jarang saya ceritakan. Dan kalau saya cerita itu kadang-kadang nggak kuat saya cerita. Jadi tadi saya tulis tuh. Saya tulis terus saya kirim ke AI mesti pakai itu.
Bagus dia tulisannya, saya bacakan, nggak apa ya? Ini ceritanya nih. Saya disorot itu ya. Saya baca sesuai AI nih yang baca nih. Biar ada dek, saya harus terus perbaiki diri. Kalau nggak perbaiki diri, usang saya. Bisnis saya selesai kalau saya nggak perbaiki diri. Saya mesti belajar medsos, mesti belajar yang lain, keinginan Gen Z itu apa gitu. Nah ini baru tadi saya kirim ceritanya, intisari dia kirim bagus nih ceritanya. Dengarin ya. Teman-teman semua, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah nyata dalam hidup saya sendiri. Kisah yang tidak banyak orang tahu, bahkan anak-anak saya baru tahu beberapa waktu yang lalu. Ya, yang nulis nih. Ini adalah kisah tentang jatuh, kisah tentang rasa sakit, kisah tentang bagaimana Tuhan memberi kita kekuatan untuk bangkit. Ketika saya kelas 2 SMK, di Pekanbaru saya pernah putus sekolah karena tidak ada biaya. Ibu saya hanya berjualan sayur di pasar Roket, hidup kami sangat sederhana. Karena kondisi itu saya dikirim ibu saya ke kampung. Ke kampung ibu saya di Basrah, di Kuansing. Dan bekerja di warung kakak sepupu di terminal. Di sana saya mengalami masa yang paling berat dalam hidup saya. Saya menjaga warung 15 jam sehari tanpa gaji. Tidur pun saya kurang. Kalau saya ketiduran sebentar siang hari, karena malamnya saya begadang, untuk menjaga warung saya langsung dibentak. Rasanya seperti adegan di film tentang ibu tiri yang kejam. Hanya saja ini bukan film, ini saya, remaja 17 tahun yang mengalaminya sendiri. Hebat ya ini. Belum lagi perlakuan dari anak-anak kakak sepupu. Motor rusak, saya yang dipitnah. Dan karena saya anak yang tidak berani melawan, saya hanya bisa diam dan menangis. Suatu hari pada sebuah acara keluarga besar, saya dituduh melakukan kesalahan saat berjualan. Di hadapan seorang tua kita, seorang paman, kepala suku, tokoh keluarga, yang sangat disengani, di depan banyak orang, beliau berkata kepada saya, "Wan, di antara semua pedagang, kamu yang pendidikannya paling tinggi." Karena saya kelas 2 SMA kan, kalau pedagangnya lain kan banyak yang nggak sekolah. Tapi tahu nggak katanya, ternyata kamu yang paling bongak. Kalimat itu seperti mengangkat gelas tinggi-tinggi, kemudian melepaskannya sehingga pecah berkeping-keping di lantai. Itulah hati saya saat itu remuk, retak dan hancur. Bayangkan seorang anak berusia 17 tahun dipermalukan dan dicaci di depan keluarga besar. Saat itu juga saya berkata dalam hati, cukup, saya harus pergi dari kampung ini. Saya harus pulang ke Pekanbaru, saya harus mengubah hidup saya. Dan teman-teman, di momen itu saya belajar sebuah pelajaran yang paling penting dalam hidup. Kekuatan terbesar manusia adalah kemampuan untuk memilih. Tidak ada seorang pun, tidak peduli siapapun dia, yang bisa merampas kekuatan itu dari kita. Penghinaan, rasa sakit, dan ketidakadilan itu menjadi titik balik bagi kehidupan saya. Justru karena sakit itulah saya berkata, saya harus berhasil. Saya akhirnya pulang ke Pekanbaru, walaupun sempat dilarang kakak sepupu. Dan ketika bertemu ibu saya mendapat luka yang lebih dalam lagi. Ternyata suami kakak sepupu saya pernah memfitnah saya di depan ibu saya. Dia bilang saya mencuri di warung itu. Ibu saya berkata, makanya dulu waktu mak jenguk Wan di kampung, mak kan bilang, Wan yang jujur ya di sini. Padahal selama saya bekerja di sana, baru sekali saya menerima uang 10.000 rupiah. Itu uang yang pernah saya terima. 3.500 saya pakai sebagai ongkos untuk bus naik balik ke Pekanbaru. Sisanya 6.500 saya berikan ke ibu saya. 10.000 itu mungkin kalau sekarang sekitar 200.000 rupiah lah. Itulah seluruh yang pernah saya terima selama berbulan-bulan bekerja 15 jam sehari. Bahkan pakaian yang saya bawa di kampung, yang bawa ke kampung itu sudah lusuh, sudah pudar dan tidak pernah diganti. Itu semua yang saya punya, itu semua yang saya bawa pulang. Saya berkata pada ibu saya sambil menangis, kenapa ibu tidak cerita waktu saya dulu, waktu datang? Kalau ibu bilang saya dipitnah, saya kan pasti pulang waktu itu. Ibu memeluk saya dan berkata, menyabarkan saya tidak pernah dendam. Saya punya alasan, saya bilang ke anak saya punya alasan untuk marah, saya punya alasan untuk dendam. Tapi saya memilih jalan untuk yang lebih berat, saya memilih memaafkan. Saya berkata pada anak saya, membalas keburukan yang dilakukan orang kepada kita itu mudah. Semua orang bisa melakukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan hanya bisa dilakukan oleh orang pilihan. Dan itu yang saya lakukan. Saya tetap membantu keluarga itu sampai sekarang. Saya selalu terus berbuat baik pada mereka. Saya sudah maafkan mereka. Tapi jujur ya, saya sempat lama tuh trauma itu. Walaupun saya maafkan, saya trauma. Itu bertahun-tahun. Bahkan setelah saya mulai sukses, trauma tetap ada. Nah, suatu hari setelah saya belajar konsep bawah sadar itu, saya ngobatin diri saya. Saya masuk ke bawah sadar, saya duduk
Saya datangin anak itu 17 tahun itu. Anak muda yang waktu itu lagi kecewa itu. Saya dekati dia, saya peluk dia. Dan saya bilang, kamu udah berhasil, kamu mesti memaafkan semua. Sejak itu luka batin saya sembuh. Kalau ada punya luka batin, nanti bisa sembuhkan diri sendiri sebenarnya. Teman-teman, pelajaran yang saya banggakan mahasiswa, apa pelajaran dari semua ini? Pertama, kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa. Tapi kita bisa memilih ingin menjadi apa. Hak kita memutuskan itu. Kita bisa memutuskan diri kita sukses. Terlepas dari masa lalu. Kalau kita bawa kendaraan gitu, entah dari mana, begitu kemudi kita arahkan ke suatu tempat, kita pasti mencapai itu. Dari manapun asal kita. Gak peduli dari sebelumnya kita dari Taluk, dari Bangkinang, dari mana, begitu kita tujuan kita ke Dumai, begitu tujuan kita ke masa depan, kita bisa kontrol. Masa lalu kita nggak bisa kontrol. Ketiga, penghinaan bisa menghancurkan atau menguatkan, dan kita memilih mau menjadikannya sebagai apa. Keempat, memaafkan tidak berarti kita menerima perlakuan buruk. Memaafkan adalah cara kita membebaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan. Dan yang paling penting, selama kita masih diberi kemampuan untuk memilih, masa depan tetap ada di tangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya sebagai host, saya lanjutkan juga ya. Ini sekalian berikutnya, Bu Desi, terima kasih sudah datang. Luar biasa nih, pemilik apotek keluarga. Siapa yang tahu? Siapa yang nggak tahu apotek keluarga? Ada 30 cabang. Dan kuliah tadi ceritanya, kalau saya berhenti 2 tahun. Beliau lebih lama lagi mulai kuliah rupanya. Usia berapa Bu mulai kuliah? Usia 40. Bahkan sekarang lanjut S2 ya. Nggak ada seorang pengusaha yang nggak pembelajar, nggak ada. Pengusaha itu pembelajar. Begitu kita merasa udah pintar, berhenti kita hari itu. Nggak pernah maju lagi. Saya ada pantun ya, untuk Bu Desi. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya lembut, menenangkan jiwa. Kak Desi ini wanita kuat, penuh dedikasi. Apotek keluarga sukses di tangan beliau yang istimewa. Amin. Tepuk tangan silakan Kak Desi. Oke, terima kasih suhuan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi gitu ya. Jadi kalau pengusaha itu waktunya itu nggak pernah sore, pagi terus, ya semangat terus sampai sekarang. Walaupun umurnya sudah kepala 5 ya, ya harus semangat ya. Oke, sebelumnya yang terhormat Prof. Usman, terima kasih telah diundang pada acara yang luar biasa ini. Saya sangat senang sekali ya. Saya sebenarnya udah lama kenal namanya Suhuan ya. Suhuan tuh saya udah kenal lama, udah dengar gitu. Tapi baru kali ini pertama ketemu gitu ya. Terus Pak Haris, rekan kami di satu komunitas, beliau di Medan, saya di Pekanbaru ya. Pak Roni dan ibu-ibu dosen semua, dan adik-adik yang luar biasa ya. Harusnya sore ini kalian sudah ada di rumah ya, sudah istirahat, sudah leh-leh ya kalau bahasa sekarang, tapi kalian hadir di sini. Wah, luar biasa ini ya. Kalian adalah calon-calon entrepreneur ya, insya Allah ya. Ya, saya ini ya senang sekali ya sekarang itu di beberapa kampus, nggak tahu ini program pemerintah atau gimana ya, itu sangat ini sekali ya, sangat antusias sekali ya, menggerakkan kewirausahaan sejak dari belajar ya, sejak dari kalian jadi mahasiswa. Kalian menurut saya adalah orang-orang yang beruntung karena ada di zaman era digital ya. Terus kemudian informasi tentang edukasi, entrepreneur, kewirausahaan itu sangat tersebar luas ya. Ada di mana-mana. Kalau dulu kami waktu waktu mulai merintis usaha, kami itu sampai ke Jakarta, bayar mahal ya, bayar mahal workshop.
kemudian ada seminar ya, pakai ongkos lagi, bayar hotel lagi untuk mendapatkan ilmu. Tapi sekarang kalian itu orang yang datang ke sini ya, memberikan ilmu secara gratis pula. Wow, ini benar-benar luar biasa menurut saya ya. Kalau adik-adik tidak memanfaatkan ini sangat rugi sekali ya, sangat rugi sekali. Dan ya terasa dulu waktu ya sebenarnya kurang lebih ya dari cerita suhuan tadi, saya sampai terharu Pak ya, air mata saya jatuh ke dalam ya. Sebenarnya kurang lebih sih sebenarnya apa yang diceritakan suhuan itu saya juga seperti itu sebenarnya ya. Jadi saya umur 18 tahun itu udah merantau ke Pekanbaru. Kebetulan saya anak kedua dari 6 bersaudara. Jadi saya karena anak perempuan pertama itu diharapkan untuk dapat segera mendapatkan pekerjaan. Jadi saya walaupun dari prestasi di sekolah itu 3 besar ya, tapi saya dimasukkan ke sekolah kejuruan dengan harapan apa? Tamat sekolah itu langsung dapat bekerja. Karena kalau misalnya masuk ke SMA biasa itu kan harus melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Makanya orang tua saya itu ya udah biar dapat cepat kerja, saya dimasukkan ke sekolah asisten apoteker ya kalau dulu namanya, kalau sekarang itu SMK farmasi. Nah, umur 18 tahun dengan modal 2 pasang baju ya. Kalau dulu beli baju tuh hanya setahun sekali saat lebaran ya. Jadi 2 pasang baju, datang nompang lah di tempat tante saya ya, nompang sampai saya dapatkan pekerjaan. Begitu saya dapatkan pekerjaan di salah satu apotek di Pekanbaru itu saya langsung ngekos ya. Gajinya waktu itu kecil banget ya, 110.000, kemudian bayar uang kos 35.000 dan yang lain-lainnya tanggung sendiri. Udah malu ya, umur 18 tahun merantau itu udah malu minta ke orang tua. Lagian orang tua juga susah ya, susah dengan 6 orang anak, PNS rendahan ya. Bapak saya kebetulan seorang guru SD, jadi ya untuk gajinya sebulan itu belum cukup untuk membiayai anak-anaknya gitu ya. Jadi ya udah saya dengan gaji yang pas-pasan ya hidupnya ya pandai-pandai lah, umur 18 tahun ya, nggak lagi minta ke orang tua. Tapi yang saya sangat syukuri adalah dari kecil saya memang sudah ditanamkan sama orang tua saya untuk nanti menjadi seorang pengusaha. Kalau saya bilang orang tua saya tidak berpendidikan tinggi, beliau hanya tamat selevel SMA ya, sekolah guru ya, sekolah guru, tapi beliau punya cita-cita yang sangat tinggi buat anaknya. Jadi sebenarnya dulu saya itu memang kepinginnya jadi guru Pak, karena kan di keluarga saya itu rata-rata guru Pak ya, guru SD, SMP, SMA, bahkan ada yang dosen gitu ya. Jadi role model saya itu adalah guru. Jadi dari kecil itu saya memang cita-citanya apa seorang guru. Tapi dari kelas 3 SD itu ditanamkan sama orang tua saya, terutama bapak saya, untuk menjadi seorang apoteker yang pengusaha. Luar biasa. Saya bilang apoteker itu apa Pak? Saya nggak ngerti. Umur kelas 3 SD itu nggak ngerti apoteker itu apa. Jadi orang tua saya bilang apoteker itu nanti kerjanya bisa di apotik, bisa di rumah sakit, bisa di pedagang farmasi, bisa di pabrik obat gitu ya. Jadi ya singkat cerita saya dimasukkan ke situ. Terus kemudian tamat sekolah saya harus bekerja, ada sebenarnya keinginan untuk kuliah. Tapi karena orang tua tidak mampu, saya pikir ya udah saya mengalah, biar adik-adik saya aja yang kuliah gitu ya. Tapi saya penasaran, kalau jadi mahasiswa itu kayak mana sih gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya nunda dulu kenyamanan ya, nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya satu, saya bekerja ya, kemudian saya ingin jadi pengusaha. Nah, kita tuh harus punya strong why. Strong why itu alasan yang kuat. Kenapa kita harus benar-benar mengejar mimpi kita, ya. Kalau dulu masih belum belajar agama segala macam ya, saya itu keinginan kuat untuk jadi pengusaha itu adalah yang pertama jadi orang kaya. Itu alasan saya dulu, nggak mau hidup susah lagi, ya.
Kemudian saya juga kepingin jalan-jalan, kepingin punya sepeda motor, pingin punya mobil gitu ya. Saya lihat atasan saya, bos saya ya, yang punya apotek itu setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Saya kepingin, ya. Makanya itu menjadi strong way kita menjadi orang kaya. Saya tidak mau dilecehkan orang, tidak mau direndahkan gitu ya. Nah itu yang menjadi alasan kuat walaupun kita namanya kerja ya kalau sekarang nih owner perusahaan itu udah banyak ilmunya lah ya gimana mengembangkan SDM gitu segala macam. Kalau dulu kalau melakukan kesalahan aja isi kebun binatang itu keluar gitu ya. Nah seperti itu suka duka saat bekerja. Tapi satu yang saya benar-benar yakin saya bisa jadi pengusaha. Jadi kalau misalnya kita ngitung-ngitung secara matematika, kan dari awal bekerja saya udah dikasih tahu sama orang tua ya, simpan 10% uang gajimu untuk nanti modal jadi pengusaha. Kalau dipikir-pikir, gaji 110.000 ya, 10% 11.000, masuk akal nggak untuk modal buka usaha? Kalau hitungan matematika nggak masuk akal. Tapi Allah yang punya kuasa, Allah maha kaya. Allah nanti yang akan mewujudkan cita-cita kita itu asalkan kita memang benar-benar punya ikhtiar. Ya, asal kita juga punya tujuan dalam hidup yang dibilang Pak Wan tadi. Jadi dalam hidup itu kita harus punya 3 tahun lagi mau seperti apa ya. Mungkin adik-adik sekarang saya nggak tahu ini semester berapa. Nanti begitu tamat kuliah mau kerja di mana. Nanti kalau kerja nanti mau bikin usaha yang bagaimana, itu dicari role modelnya mulai dari sekarang ya. Nah, apalagi sekarang itu memang sudah terbuka lebar ya, di era digital, sosial media itu udah bisa. Mau Instagram affiliate, TikTok affiliate, bisa. Yang dibilang Pak Wan tadi, gak punya modal pun bisa punya usaha. Gimana caranya? Ya jadi buka akun dulu affiliate, setiap penjualan itu dapat fee-nya ya. Apalagi bisa pre-order. Misalnya adik-adik yang modal yang kecil dulu. Jadi kita nggak harus langsung besar. Apotek keluarga dulu buka ya 1 etalase, 1 meja, udah di situ. Penjualan pertama itu saya masih ingat 9.800. Kita harus bayar apoteker, harus bayar asisten apoteker, tapi dengan keyakinan yang dibilang sama Pak Wan tadi, alhamdulillah sekarang udah 30 cabang. Ya, dari mana kita? Makasih. Kadang-kadang kita berpikir kok bisa ya sampai kayak gini sekarang gitu ya. Kayaknya kalau kita dari logikanya kayaknya aduh kok bisa ya saya, ya Allah yang punya kuasa. Tugas kita apa? Tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa ya. Terus pesan lagi apa lagi? Patuh pada orang tua. Karena orang tua itu modal kita ya. Beliau mendoakan kita siang malam keberhasilan anak-anaknya. Kita nggak boleh durhaka sama orang tua karena doa orang tua yang mengantarkan kita untuk sampai seperti sekarang. Ya. Saya waktu 2017 ya, waktu itu orang tua saya sakit kanker. Jadi saya punya waktu yang berkualitas untuk menemani beliau. Padahal sebelumnya saya itu sibuk. Ya sampai mama saya meninggal pun belum menikmati ya. Karena waktu itu saya baru merintis usaha. Nah di situ saya menyesal. Ketika orang tua saya telepon, saya bilang, "Mah, nanti saya telepon balik ya." Saya nggak telepon. Maka dari situ begitu orang tua ibu saya meninggal, saya menyesal, saya nggak mau lagi kejadian dengan ayah saya. Jadi di tahun 2017, begitu ayah saya sakit, saya temanin beliau. Dan satu pertanyaan saya waktu itu, Papa saya kan suka bangga ya, maksudnya namanya orang tua sudah mengantarkan anaknya, udah berhasil jadi pengusaha, beliau banggalah gitu ya punya anak saya. Terus waktu beliau sakit saya tanya, "Pa, apa cita-cita Papa terhadap saya yang belum kesampaian sampai saat ini?" Terus Papa bilang, "Kamu belum jadi apoteker." Waktu
waktu itu saya belum kuliah. Cita-cita papa adalah kamu seorang apoteker yang punya usaha. Berarti kamu belum tercapai cita-citanya adalah sebagai apoteker. Dan tahun 2017 itu di umur saya udah 40 tahun lebih, saya nekat untuk mendaftarkan menjadi mahasiswa farmasi di Bandung. Setiap minggu saya bolak-balik ke Bandung untuk kuliah. Begitu tamat S1, saya langsung ambil apoteker. Qadarulahnya saya berhasil jadi apoteker, papa saya udah meninggal. Tapi saya puas. Karena apa? Karena saya sudah melanjutkan cita-cita orang tua saya, ya. Dan ternyata belajar itu nagih loh, ya. Nagih. Begitu udah tamat apoteker, sekarang saya lagi S2, ya. Kenapa? Karena memang ilmu itu berkembang terus. Kalau kita tidak belajar, kita akan ketinggalan, ya. Kita tidak bisa bersaing, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik memang kepingin jadi pengusaha, ya, dari sekarang adik-adik harus lihat mau jadi apa nanti. Role modelnya siapa? Belajar dengan orang yang sudah sukses di usaha itu. Kalian follow lah akun-akun yang bermanfaat, akun-akun yang penuh edukasi tentang bisnis yang akan kalian nanti jalankan. Dan yang terpenting lagi adalah jujur. Karena dalam hidup menurut saya dua yang penting, pintar dan jujur. Kalau kalian sudah punya dua-duanya, damai semua, ya, aman dunia kalian, insya Allah, ya. Kalian mau bekerja dulu, berkarir dulu, ya. Saya pun dari mulai saya buka usaha saya nggak punya modal. Saya modalnya apa? Modal kepercayaan orang. Ya, 10 tahun saya bekerja, orang sudah kenal saya, orang sudah tahu kepribadian saya. Begitu saya buka apotik, semua kasih saya kredit langsung. Jadi saya nggak punya modal buka apotik. Modal saya waktu itu untuk sewa ruko, ya, sama bikin etalase. Nah, isi obatnya itu saya minta ke atasan saya yang tempat saya bekerja 10 tahun, dia mau kasih. Kenapa? Karena selama bekerja menunjukkan attitude yang bagus, bisa dipercaya, ya. Makanya yang dibilang Pak Wan tadi, gak punya modal pun bisa, insya Allah, ya. Yang penting kalian punya strong why, berikhtiar terus, doa terus, ya. Sayang sama orang tua dan jujur, ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Desi. Sebelum ke Bang Aris, saya nanti ada mau kasih ini buat adik-adik. Ada buku saya. Ini buku ini baru terbit kemarin nih, press from open nih. 2 hari yang lalu terbit buku ini. Sebenarnya sudah pernah terbit 2019 jatuh bangun, cuman ini revisinya. Ada nambah sekitar 50%. Bukunya cukup tebal, ukuran juga besar. Ada 5 buku yang saya bawa, karena kemarin cetak juga nggak banyak nih. Ya. Karena besok kami hari Rabu itu ada acara AMRI di Jakarta. Nah, ini saya berikan buku ini satu kepada masing-masing yang bertanya, nanti bertanya kepada saya satu, yang terbaik tapi ya, kalau banyak kita mungkin kasih satu sesi aja. Jadi penanya ke saya satu, penanya ke Kak Desi satu, ke Bang Haris satu, 3 buku. Nah, yang 2 lagi saya yang bertanya. Saya menanyakan apa yang saya sampaikan atau yang disampaikan Bang Haris atau disampaikan Kak Desi. Yang dapat dapat buku. Nah, selain buku, kontan nih Kak Julita. Saya kasih cash untuk modal usaha 500.000 yang dapat buku tadi. Jadi buku dapat berapa uangnya? 500.000 dapat. Ya, bisa mulai usaha tuh. 10.000 aja bisa mulai usaha kok. Pernah nggak lihat orang beli Aqua 10.000, 2.000 modal Aqua aja dijual 3.000. Ya dapat untung 5.000 terus diputar sama dia. 10.000 bisa modal usaha, apalagi 500.000. Ya jangan takut untuk mulai usaha. Oke ya, sepakat ya. Ini simak baik-baik. Nanti saya tanya. Nah, pembicara kita berikutnya Bang Haris. Di Bang Haris ini kenal saya baru, kalau Kak Desi jujur memang baru kenal. Kalau Bang Haris sudah kenal sejak 2008, jadi 17 tahun yang lalu. Ya, saya ada pantun buat Bang Haris. Senangnya hati berada di taman. Oh ya, Bang Haris punya, tadi sampaikan punya belasan toko supermarket, toko bayi. Beliau kesini karena minta saya undang
Bukan begitu. Setiap saya datang berapa kali terakhir dia bilang kapan suhu di Pekanbaru saya datang. Saya pikir ngapain dia. Nah ada cara saya undang, misi ya. Iya, rupanya dicari tempat. Jadi tadi terpaksa kami survei tempat tuh, sama dikawal sama Prof Hermandra tadi. Cari tempat di sini. Jadi tadi bilang tadi minimal 4 ruko atau 5 ruko lah dia bisa buka. Jadi memang harus luas. Baby shop. Pantun ya. Bilang sesuai ya. Senangnya hati berada di taman. Berbincang sambil minum kopi hangat. Bang Haris muda, tampan dan dermawan. Usahanya maju, rezekinya pun melambung hebat. Silakan Pak Haris. Saya izin berdiri Su ya. Ya, kawan-kawan sekalian luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Suwan ya. Udah kasih ilmu, kasih buku, kasih uang. Itulah resiko dekat sama orang kaya gitu. Ya, yang saya hormati Suwan, Ketua IKA Unri, yang saya hormati Prof Usman, Dekan Fakultas Keperawatan, yang saya hormati Profesor Dr. Hermandra, Wakil Rektor 3, yang saya hormati Bang Roni, Ketua Poska, Kak Desi, Bu Julita, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Karena saya pembicara terakhir, mungkin saya singkat aja ya, karena tadi luar biasa cerita dari Suwan, dari Kak Desi. Jadi saya ingin nanyakan nih, setelah dengar cerita dari Suwan, dari Kak Desi, siapa di sini yang begitu lulus langsung punya usaha dan jadi orang kaya? Tunjuk tangan. Ya. Siapa di tunjuk tangan dan katakan saya. Ya. Mana tahu kalau suaranya besar, Suwan nih dia cepat terpancing, nanti naik jadi 1 juta Su ya. Oke. Siapa di sini yang begitu lulus punya bisnis, ya bukan hanya kaya tapi bisnisnya bisa bantu banyak orang? Tunjuk tangan, katakan saya. Ya. Siapa di sini yang begitu lulus jadi orang kaya, bisa haji, bisa umroh, bisa bantu orang tua, bisa punya rumah dan harta miliaran? Tunjuk tangan, katakan saya. Oke, baik, perkenalkan saya Muhammad Al Haris, founder dan CEO dari Haris Baby Shop. Insya Allah di sore hari yang berbahagia ini saya akan berbagi 3 rahasia bagaimana lulus langsung kaya, nggak usah lama-lama lagi kaya. Nah, sahabat sekalian, adik-adik saya yang saya cintai, ya, kalau kita lihat huruf ya, ada huruf B, kemudian D. Antara huruf B dan D ada huruf apa? Huruf C. Ya, huruf B mewakili kata birth, kita lahir, dan huruf D mewakili kata death, kita mati. Di tengah-tengahnya ada huruf C. Ya. C itu apa? Chance, kesempatan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi Tuhan itu memberikan antara hidup kita dengan mati kita itu ada kesempatan untuk kita berubah. Saya hari ini umur saya 40 tahun, anggaplah saya tamat kuliah sekitar umur 25, Allah sudah kasih saya kesempatan 15 tahun. Ya, adik-adik semua sudah Allah kasih kesempatan sekian tahun gitu. Ya. Jadi kalau kita dengar tadi cerita Suwan, kita dengar tadi cerita Kak Desi, artinya apa? Kalau kita lahir miskin, itu bukan salah kita. Ya. Tapi kalau kita mati miskin, itu murni salah kita. Dan ini bukan saya yang bilang, ini kata founder Microsoft ya, Bill Gates ya. Jadi kalau ada adik-adik di sini lahir dari keluarga miskin, ya udah, boleh salahin nenek, salahin bapak, salahin kakek. Ya. Tapi kalau udah tamat kuliah masih miskin, itu murni salah kita sendiri. Nah, adik-adik sekalian, ya, kalau kita lihat gitu ya, ada orang begitu tamat kuliah jadi pengangguran. Ya, lamar kerja di sana nggak dapat, masuk rumah sakit di sana nggak dapat, ke klinik sana ditolak, jadi perawat di sini ditolak. Kemana-mana pengangguran. Kalaupun kerja, gajinya jauh di bawah UMR Pekanbaru. UMR Pekanbaru hari ini 3.690.000. Paling dia dapat kerja 1 juta 2 juta. Kerja nggak cukup, nggak cukup. Ya. Atau jadi pengangguran. Ya. Tapi di sisi lain kita lihat ada orang begitu lulus, ya, bisa punya bisnis, bisa punya kerja yang mentereng, ya, jadi orang kaya.
Nah, adik-adik sekalian, nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ya, kalau menurut saya, yang pertama tadi nganggur itu nggak gagal. Demikian juga yang apa? Yang jadi orang kaya nggak gagal. Karena dalam hidup ini tidak ada berhasil, tidak ada sukses dan gagal. Yang ada hanya hasil. Ya. Jadi kalau kita hari ini santai, main TikTok, lalai di sosmed, terus kita jadi pengangguran, itu artinya kita berhasil jadi pengangguran. Tapi kalau hari ini adik-adik harusnya santai-santai, ya harusnya pulang ke rumah, harusnya nonton YouTube, ya tapi malah di sini belajar sama Suwan, insya Allah 5 tahun lagi akan jadi orang-orang yang kaya dan sukses luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oleh karena itu apa 3 tipsnya ya supaya ya kita itu tamat kuliah itu langsung kaya gitu. Ya, jadi kaya itu nggak usah lama-lama. Ya, dan insya Allah kalau 3 mindset ini kawan-kawan punya, ini akan menjadi bekal yang luar biasa. Yang pertama, ya ini kalau mau jadi pengusaha, mau jadi orang kaya, yang pertama ini rahasia, jangan bilang ke orang ya. Ya, karena hanya pengusaha yang bisa melakukan ini. Kalau kita lihat statistik, yang jadi pengusaha itu hanya 1%. Ya, 99,99% itu nggak pengusaha. Padahal ya bagi yang muslim Rasul bilang 9 dari 10 dari pintu rezeki dari berdagang. Tapi pengusaha di Indonesia itu nggak banyak. Ya. Tidak banyak, hanya 0,002%. Dari 6 juta UMKM di Indonesia ya yang asetnya di atas 100 miliar, di atas 50 miliar seperti Suwan dan Kak Desi, itu hanya 5.000 orang. Artinya hanya 0,02%. Karena kenapa? Karena banyak orang nggak tahu rahasia pertama ini. Ya, apa itu rahasia pertama kalau menjadi pengusaha? Rahasianya adalah pinter cari celah. Yuk kita sebutin sama-sama apa? Pinter cari celah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya adik-adik sekalian, kalau kita jadi pengusaha, pinter cari celah. Jadi kuliah itu belajar apa? Belajar cari celah. Celah apa? Celah masalah. Ya, jadi siapapun bisa jadi pengusaha. Kalau adik-adik di keperawatan harusnya cari celah masalah apa yang ada di keperawatan. Masalah apa? Karena masalah itu bagi pengusaha itu jadi peluang. Kalau adik-adik tengok saya wajah security, jualan baby shop, Hello Kitty kan nggak nyambung, betul nggak? Tapi saya menemukan celah di situ gitu. Sehingga hari ini dari sebuah kios kecil, modal awal saya 15 juta, alhamdulillah hari ini punya 10 toko, insya Allah tahun ini akan buka 3 toko lagi di Sumut dan Aceh dengan total karyawan lebih dari 300 orang. Kenapa? Karena melihat celah. Kalau kita lihat founder Gojek, Pak Nadiem Makarim, ya terlepas dari kasusnya, kenapa bisa jadi triliuner? Karena bisa melihat celah. Orang cari angkotnya susah, cari mobil susah, akhirnya lahir Gojek. Ya, kalau Kak Desi misalnya, saya pikir dulu Kak Desi apoteker, ternyata ya apoteknya duluan berkembang sebelum jadi apoteker. Karena kenapa? Untuk punya apotek itu bukan harus jadi apoteker, tapi bisa melihat Suhuan itu sampai hari ini bisnis beliau nggak ada definisinya. Supermarket bukan, apotek bukan, toko ATK bukan, nggak peduli. Yang penting ada celah. Nah, adik-adik yang di Fakultas Keperawatan apa yang lakukan? Sekarang belajar. Tapi belajar jangan yang nampak, belajar justru yang tidak nampak. Masalah apa yang sekarang hari ini ada di dunia keperawatan? Oh, ternyata orang hari ini udah malas ke rumah sakit. Orang hari ini maunya dirawat di rumah. Kalau orang-orang kaya seperti Suwan kan tadi nggak mau dirawat, betul nggak? Ya kan, maunya dirawat di rumah. Orang kaya tuh lain dia seleranya gitu. Ya, jadi kalau adik-adik buka bisnis jasa perawatan di rumah, ya kalau di rumah sakit biaya perawatannya 500.000 sehari, maka di rumah 5 juta sehari bagi orang kaya itu biasa aja gitu. Sehingga jadi bisnis. Nah, pertanyaannya setelah melihat celah adalah what problem do you want to solve? Masalah apa yang ingin kita selesaikan? Insya Allah kalau ketemu satu masalah aja itu udah cukup membuat kita jadi triliuner, jadi kita menjadi miliarder. Satu masalah aja yang kita pecahkan. Ya, jadi tamat kuliah harusnya apa? Skripsinya itu ketemu satu masalah.
Pak, saya selama kuliah saya menemukan satu masalah sehingga hidup saya itu akan menyelesaikan masalah ini. Oke, temukan celah masalah yang nggak ditengok orang lain. Karena pengusaha-pengusaha itu nggak suka kalau masalah itu jelas gitu, nggak suka dia. Karena semua yang jelas itu nggak banyak duitnya. Contoh lamar kerjaan lah, jelas nggak? Nggak banyak duitnya. Ya, jadi harus lihat sesuatu yang nggak jelas, sesuatu di antara celah sempit. Ya, sesuatu yang betul-betul ini jadi masalah yang orang nggak tahu tapi kita bisa menyelesaikan. Jadi yang pertama apa? Tengok celah. Yang kedua, ya, kerja dengan purpose. Ya. Guru saya ya pernah bilang ada 3 level orang bekerja. Yang pertama orang bekerja karena uang. Orang yang bekerja karena uang, insya Allah uangnya dapat. Contoh UMR Kota Pekanbaru 3.700.000. Adik-adik tamat, Pak, saya pokoknya kerjanya gajinya UMR aja udah cukup, Pak. Karena saya biaya hidup paling 1 juta 2 juta masih lajang kok. Nah, begitu dapat uang 3.700.000, ya, dia begitu gaji dia 2 juta, dia lemas. Ah, malas sekali lah kerja di sini, gajinya di bawah UMR. Uang sedikit buat lemas. Tapi uang banyak buat lemas juga. Ya. Misalnya gajinya 3.700.000, terus kata pimpinannya, mau nggak kamu belajar nanti jadi supervisor, gaji kamu jadi 6 juta. Udah nggak usah Bu, nggak usah Pak, saya gini aja udah cukup. Ya, jadi orang kerja karena uang, uangnya sedikit dia lemas, uangnya banyak juga lemas. Makanya banyak kita lihat kenapa pengusaha-pengusaha itu tokonya cuma satu-satu. Karena satu toko aja itu udah lebih dari cukup. Hari ini saya hidup cukup dari satu toko, sementara toko saya ada 13. Suhuan cukup dari satu toko, tokonya 145, makanya duitnya dibagi-bagi nih. Ini silap-silap Suhuan semua apa dibagi duit nih. Ya, jadi harus semangat gitu. Ya, Suhuan tuh kalau tengok orang semangat dia makin ini deh. Ya. Kak Desi tokonya 30 gitu. Sisanya kemana? Ya, sisanya dipakai untuk mengembangkan bisnis, dipakai untuk sedekah, dipakai untuk membantu orang. Ya. Jadi kalau kita kerja karena uang, masalahnya itu. Yang kedua, orang kerja karena passion. Ya. Passion itu apa? Sesuatu yang kita lakukan karena kita sukai. Ya, tidak ada lagi bedanya antara bekerja, istirahat dan main-main. Ya, jadi adik-adik suka dunia keperawatan, maka merawat orang itu suka gitu. Ya. Nah, orang yang kerja karena passion dia akan bahagia. Bahagianya dapat, uangnya dapat. Saya Pak suka kali Pak di dunia medis, apalagi digaji, makin suka, betul nggak? Kayak misalnya saya suka nyanyi gitu. Ya. Terus saya dibayar untuk nyanyi, senang nggak? Senang. Makanya di Medan itu penyanyinya gampang-gampang susah, gampang naik susah turun. Ya. Dan kalau Suwan bilang tadi, Suwan apa? Kita sekarang harus pakai AI ya. Di Medan, orang Medan agak susah pakai AI. Karena di sana nggak ada komputer. Nggak ada komputer di Medan. Saya udah cari di semua toko nggak ada komputer di Medan. Yang ada komputer. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Dan yang ketiga, level kerja yang ketiga itu adalah karena purpose, karena niat. Ya, orang yang kerja karena purpose, maka uangnya dapat, ya, bahagianya dapat, dan kayanya dapat. Purpose itu apa? Apa yang akan kita persembahkan untuk dunia. Seperti Suwan bilang tadi, entrepreneur ini udah misi saya. Ya, pokoknya Suwan kalau udah untuk dunia entrepreneur, jiwanya udah untuk entrepreneur. Ya, Kak Desi, dunia apoteker sudah misi saya. Nah, kalau Pak Haris apa? Kalau saya, purpose saya adalah ingin jadi orang tua asuh bagi anak yatim dimanapun Hariksa berada. Karena Hariksa dapat orang tua, ya, Hariksa itu dapat orang tua dari orang tua yang sayang anak, dapat uangnya. Jadi bapak-bapak di sini punya anak, nanti belanjanya ke Hariksa, ke baby shop. Ya, sementara di samping toko kami banyak anak-anak nggak punya orang tua. Jadi kami punya sebuah core purpose, ya, ingin menjadi orang tua asuh dimanapun toko kami berada. Jadi setiap ada toko Hariksa, jika ada anak yatim di pinggir itu semua, insya Allah semua kebutuhannya kita penuhi. Ya, dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita dapat rekor muri sebagai toko baby shop dengan jumlah anak yatim terbanyak 1000 anak yatim se-Indonesia. Ya, itu karena purpose.
Ya, jadi adik-adik hari ini temukan panggilan jiwa. Yang pertama, masalah apa yang ingin diselesaikan, dan yang kedua, apa panggilan jiwa. Begitu ketemu panggilan jiwa, maka energinya itu nggak habis-habis. Ya, karena pengusaha itu adalah orang yang bangun dengan apa? Dengan target dan tidur dengan strategi. Itu pengusaha. Kalau mau sukses, kita bangunnya dengan target. Hari ini aku mau selesai ini, tidurnya dengan strategi. Jadi bilang sama otak, tolong pikirkan solusi itu besok. Jadi nggak ada berhentinya kerja. Karena kenapa? Itu sudah panggilan jiwa. Oke, yang pertama tadi apa? Cari celah. Yang kedua, purpose oriented. Dan yang ketiga, kalau mau sukses, ini jangan bilang sama siapa-siapa. Cuma di sini saya bagi. Yang ketiga, kalau mau sukses adalah punya orang dalam. Ya, serius ya. Hari ini kita sering malah, oh dia gampang sukses karena punya orang dalam. Ya, dia gampang sukses. Ya, saya di sini bisa hadir di sini karena saya punya orang dalam. Orang dalam saya Suhuan. Ya, kalau Suhuan nggak undang saya sini, saya nggak bisa ngomong depan Pak Rektor, Pak Dekan, ya, ibu-ibu sini. Ya, nggak bisa belum sama saya. Jadi mulai hari ini, ya, udah tahu kan rahasia sukses itu punya orang dalam. Jadi mulai hari ini saat kuliah, ciptakan orang dalammu. Artinya apa? Kuliah itu jangan hanya rumah kampus, nggak sukses. Ya, kalau bisa rumah, kampus, ya, band, komunitas ini, kerja di sana, kerja sini, bangun networking dari kuliah. Sehingga kawan-kawan selama kuliah itu sudah membangun banyak networking. Ya, hari ini punya networking dengan Kak Desi, minta nomor HP-nya. Ya kan? Punya networking dengan nanti pembicara yang lain, minta nomor HP-nya. Jadikan mereka mentor. Karena kayak kata Suhuan tadi, hidup ini terlalu singkat untuk kita nyoba sendiri. Jadi kalau kita punya networking, kita akan tanya Suhu, supaya Suhu bisa punya 150 toko, apa yang harus saya lakukan? Ya, sejak saya kuliah. Ya. Kak Desi, saya pingin lah. Kak Desi kan punya 30 apotik. Saya pingin nanti Kak, ketika saya jadi perawat, saya pingin punya 30 rumah sakit. Apa yang harus saya lakukan sejak saya kuliah? Ya kan? Nah, kalau kalian nggak punya orang dalam, nggak tahu mau tanya kemana. Tanyanya sama-sama yang gagal gitu. Ya kan? Aku nanti mau buka 30 rumah sakit. Gimana menurut Kak? Udah lah, nggak usah mimpi lah. Enggak, karena salah gurunya guru impres. Ya. Jadi mulai hari ini bangun networking, ya, ikut semua komunitas. Dan saya lihat, ya, saya kebetulan sudah banyak menerima mahasiswa yang bekerja di tempat saya, yang karirnya paling sukses, yang paling cepat kaya adalah yang mereka saat kuliah itu bukan hanya belajar di kelas, tapi juga belajar di dunia nyata. Ya, ikut dosen, ya. Ini ada Pak Dekan di sini. Prof, kalau Prof ada project ajak kami dong. Di sini ada Pak Wakil Rektor, ajak saya dong. Ya, nggak dibayar nggak apa-apa. Jadi panitia sana, jadi panitia sini, jumpa sana, jumpa sini. Akhirnya 4 tahun kuliah itu punya bekal yang luar biasa. Ya, insya Allah, ya, kalau adik-adik melakukan 3 ini, ya, yang pertama cari celah. Jadi kuliah itu bukan hanya belajar, tapi belajar menemukan masalah. Hari ini banyak orang nggak bisa ketemu masalah, kenapa? Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk mikirin diri sendiri. Ingat ya, dunia itu nggak peduli tentang kita. Orang itu hanya peduli tentang orang lain. Jadi yang harus kita cari adalah kita jangan terlalu sibuk sama diri kita, ya, terlalu mengasihani diri kita, terlalu sayang sama diri kita, sehingga kita nggak bisa melihat peluang di luar. Padahal uangnya itu adanya di luar. Jadi cari cerah masalah. Dan ini skill yang paling mahal. Ya, anak saya setiap pulang malam saya tanya lagi. Nah, hari ini ketemu celah masalah apa? Dia akan saya ajak terus. Iya ya, tadi ketemu nih. Kayaknya kalau makan di restoran, saya tanya ke anak saya, ini ada celah apa di sini yang bisa jadi bisnis? Ya, jadi sering melihat jalan. Matanya itu dilatih menjadi mata kupu-kupu. Jangan jadi mata lalat. Ya, ketemunya mata peluang, mata peluang, mata peluang. Dan yang kedua, bekerja jangan hanya karena uang, bekerja jangan hanya karena passion, tapi bekerja karena panggilan jiwa. Panggilan karena niat, inilah ibadahku kepada Allah. Inilah dedikasiku dengan hidup. Adik-adik jadi perawat itu karena niat, karena Allah.
Ya, karena panggilan jiwa, insya Allah itu akan jadi perawat-perawat yang hebat, perawat-perawat yang luar biasa. Dan yang ketiga, punya orang dalam. Kita nggak bisa sukses sendirian, kita butuh mentor, kita butuh orang yang ngangkat kita ke level yang lebih tinggi. Nah, masa kuliahnya adalah masa emas. Kalian ngumpulin networking, jumpa dengan orang-orang hebat, ya, apapun ada aktivitas ikut, insya Allah nanti, ya, kalau sekarang berangkat ke kampusnya naik sepeda motor, naik angkot, ya, suatu saat kayak Suwan balik ke kampus jadi alumni naik Pajero, naik Alphard, nah, naik BMW. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Haris, luar biasa. Jadi nanti kita akan buka kesempatan 3 penanya. Habis itu 2 akan ditanya. Tapi sekali lagi talentpreneur tetap ya. Jadi talentpreneur itu nanti saya kerjasama sama UPA P2K, Bu Yulita di sana. Nanti kita akan lakukan audisi nanti untuk yang. Tapi sekali lagi ada yang berhenti sampai di sini. Terus lanjut. Itu kita bantuan modalnya sekitar 10 juta ya Kak Yulita ya. Menarik nggak? Ada yang pengen nggak? Alhamdulillah ya. Nah, yang paling penting tadi yang disampaikan Bang Haris dan Kak Desi juga adalah bagaimana segera mulai. Jangan tunggu lulus kuliah. Kalau bisa secepat mungkin. Nanti yang dapat 500.000 ini segera mulai ya. Nah, pengen nggak bisa segera mulai? Nah, saya ada rumus. Kunci rahasia untuk segera mulai. Rumusnya namanya 9A. Nah, ini biar tak lupa perlu dicatat kali ini ya. Nanti bisa saya tanyakan lagi nih. 9A. A yang pertama, kita harus action. A yang kedua sama, kita harus action lagi. A yang ketiga action juga sampai 9 kali. Dicatat. Jadi ada cerita nih anak muda nih, orang lagi pacaran nih, duduk di mobil berdua. Jadi kata cowok ini sama ceweknya, "Dek, saya boleh nggak pegang tangannya?" Maaf ya, perut sudah pergi ya. Kalau Pak Imada sama sopok sama. Boleh nggak saya pegang tangannya? Dek, boleh nggak saya pegang pipinya? Dek, boleh nggak saya pegang ditempeleng sama si cewek? Tahu nggak kenapa ditempeleng? Karena mau terus nggak pernah action ya. Jadi kalau orang pacaran nggak action juga problem. Oke. Ini dibuka 3 kesempatan yang bertanya. Jadi yang dapat hadiah nanti 1 ke saya, 1 ke Bang Haris, 1 ke Kak Desi. Silahkan pilih yang mana dulu ya. Saya akan milih, nih HP itu saya milih ya. Saya akan memilih 1 orang ya. Ini harus cepat actionnya nih. 1 orang untuk pertanyaan pertama ya. Saya angkat tangan, jangan diangkat dulu ya. 1 sampai 3 saya hitung. 1, 2, 3. Itu duluan tuh. Udah siap dari awal deh, paling dulu, kalah yang lain. Silakan pertanyaannya, tunjukkan pada siapa? Kenalkan namanya. Dari Fakultas apa, semester berapa? Ya di sini aja mungkin, di sini ya, biar lihat itu ya. Di sini. Nah, itu disorot tuh sama podcast Undi. Nanti ditampilkan, podcastnya kalau Undi disebar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Izin suhuwan Pak Dekan, Pak WR, Pak Haris, Bu Desi, dan Pak Roni. Perkenalkan, nama saya Gina Fadilosni, mahasiswa semester 5 dari Fakultas Keperawatan. Nah, mungkin sedikit saya bercerita dulu semua. Jadi dari kecil itu keluarga kami itu punya usaha sampingan, tapi selalu terhenti. Ini tanyakan ditujukan sama siapa biar konsentrasi. Oke. Ya. Nah, dulu orang tua saya itu PNS, tapi dari kecil itu kami punya usaha sampingan. Kebetulan kami juga orang Minang dari Padang. Dulu itu punya usaha ikan bakar, tapi terhenti. Kami ganti lagi jadi depot air minum, terus terhenti lagi. Kami pindah ke Pekanbaru jadi saat ini. Jadi pertanyaan saya tuh setelah saya identifikasi, kemungkinan usaha kami itu terhenti karena manajemen keuangannya kurang baik. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh apa nih tips
tips and trik manajemen keuangan atau langkah awal yang dapat kami pelajari terlebih dahulu bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik agar usahanya tidak terhenti. Itu pertanyaan saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali. Yang kedua ya, jawabnya masing-masing. Kalau satu pertanyaan bisa ingat, saya ingat pertanyaan ke saya. Jangan dulu yang angkat tangan dulu, saya nggak pilih. Pokoknya kalau ada yang angkat duluan saya nggak pilih. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Itu yang paling belakang. Iya, iya. Yang lain mungkin kurang tinggi kali angkatnya. Oke, oke. Kita jam 6 sekarang, masih ada waktu 14 menit. Oke, singkat pertanyaan cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, biar sorot itu. Itu disebar nanti di podcast semua kita alumni itu. Perkenalkan, nama saya Hendra Dikusuma dari alumni Pendidikan Ekonomi. Saya mau bertanya ke Bapak Muhammad Haris. Saya kan ada usaha UMKM, udah jalan 4 cabang, tapi kendalanya di karyawan. Karyawan itu walaupun gajinya sudah dinaikkan dan sudah dilatih, tapi cepat resign. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara rekrut karyawan supaya bisa bertahan lama dan tidak mengganggu penjualan tiba-tiba resign. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Pisang coklat keju. Oke, silakan. Yang ketiga ya, terakhir nih, angkat turun dulu. Ya. 1, 2, 3. Nah ini. 1 cuma tanya, kalau tanya ke saya nggak dapat hadiah nanti, sama Kak Desi ya bisa dapat hadiah. Terima kasih Suwan. Langsung ingin bertanya Pak. Saya kan masih mahasiswa baru. Saya ada usaha kecil buat sarapan pagi yang saya titipkan di kantin Prodi Pak. Jadi saya mau nanya nih Pak, gimana cara Ibu. Ya. Maaf Bu, gimana cara saya mempunyai usaha sarapan pagi ini lebih banyak diminati orang? Karena sarapan pagi saya yang saya buat itu kadang ya ada sisa-sisa gitu kan. Kadang saya sedih juga tuh. Udah kita buat sarapan pagi berharap banyak orang yang minat, tapi ternyata yang minat tuh kayaknya kurang. Emang ada yang beli, ternyata minatnya tuh kurang. Gimana cara saya untuk meningkatkan usaha kecil saya itu Bu? Itu saya tanyakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kita masih tersisa waktu 12 menit, jadi masing-masing jawab sekitar 2 menit. Nanti saya tanya 2 pertanyaan tadi yang bisa jawab untuk hadiah nanti sebelum jam 6 harapan kita udah selesai. Kayak gitu ya, Bro. Saya jawab yang pertama. Saya mulai kios itu 3 kali 6 meter. Mulai bisnis pertama tahun 2000. Persis sama seperti pedagang yang lain, nggak ada bedanya. Kakak ipar saya, orang Padang yang ngajar saya dagang itu sama tokonya. Hari ini saya punya 150, mereka masih punya 1, sama seperti yang dulu. Kenapa faktornya? 1, uangnya dihabiskan. Mereka berapapun hasil dihabiskan deh. Kalau saya enggak, saya akumulasikan. Saya jadikan lagi modal berikutnya. Pengharis benar bilang, saya sampai hari ini kebutuhan hidup rumah tangga saya, asap pengepul segala macam anak sekolah itu cuma dari 1 toko. Toko itu aja saya pakai, yang lain enggak untuk pengembangan terus. Kenapa toko saya jadi 150? Kalau yang lain dapat 1 juta habis 1 juta, dapat 2 juta habis 2 juta. Yang parah lagi dapat 1 juta habis 2 juta, 3 bulan tutup tokonya. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ya, ada yang bisa mengumpulkan uang juga, tapi nggak bisa buka cabang. Kakak ipar saya, saya punya uang sekian, saya bisa buka cabang, tapi siapa yang nungguin? Kalau dia malik gimana? Itulah sistem, bangun sistemnya. Kita bangun sistem. Bagaimana cara keuangannya, bagaimana catatannya, omsetnya dicatat. Saya nggak bisa sampaikan detail hari ini. Insya Allah di ngopi bareng Suwan berikutnya akan saya sampaikan teknik ini. Beda yang saya bicarakan nanti. Yang diundang juga nanti akan bergantian. Oke ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua mungkin Bang Haris, nanti Kak Desi itu sekalian penutup ya, karena waktu kita juga besar dekat, jadi sekalian jawab sekalian penutup. Silakan. Ya, tadi pertanyaan mengenai karyawan ya. Jadi gini, semua usaha yang besar itu dimulai dari usaha yang kecil. Nah, hari ini ya orang bertahan di usaha kita itu bukan karena gaji. Ya, ini udah riset di mana-mana dan saya sudah membuktikan juga. Saya juga bukan langsung besar ya, usaha saya cuma 4x1 kios kecil, modal 15 juta ya, itu sangat kecil ya. Yang jagain cuma 1 karyawan. Tapi yang bisa membuat orang bertahan
di dalam sebuah usaha itu cuma dua. Yang pertama itu adalah visi. Ya, kita harus bisa membuat walaupun usaha kita sekarang kecil, ya, tapi visi kita akan besar. Ya, hari ini ya kami di Hariksa, ya walaupun cuma di Aceh dengan di Sumut Aceh, tapi kita udah punya visi menjadi perusahaan retail kelas dunia yang bermanfaat sepanjang masa. Jadi abang tadi harus bisa bilang ke karyawan, nanti pisang keju coklat ini kita akan buka 100 cabang dan kamu yang akan jadi GM-nya. Sehingga mereka punya arah, oh ownerku ini pengen besar. Terus yang kedua, yang membuat orang bertahan di bisnis itu adalah value. Ya, adalah culture, budaya. Maka mulai hari ini buat peraturan tertulis apa yang do dan done di usaha kita, apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Nah, semua tanda tangan, akhirnya semua orang paham. Ya, kadang-kadang kita kehilangan karyawan terbaik karena ulah karyawan-karyawan yang nggak baik. Jadi buat itu bang, visi apa yang akan jadi usaha abang di masa depan, apa yang abang lihat sehingga karyawan lihat. Tapi kalau visinya supaya buat owner kaya, pasti semua tim kita akan resign. Tapi kalau mereka melihat usaha ini juga bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kesejahteraan mereka, maka itu akan membuat ya tim kita akan dengan sukarela mendukung kita. Yang kedua, buat budaya di perusahaan. Ya, ini menurut saya karena waktu singkat. Yang pertama, tetapkan visi. Yang kedua, tetapkan culture di bisnis. Ya, insya Allah karyawan nggak resign. Ya, kalaupun yang resign itu yang memang nggak cocok sama kita atau ini. Tapi insya Allah orang-orang yang sevisi dan sevalue sama kita akan terus membersamai. Silakan Kak Desi. Ya, Adek kalau boleh tahu usahanya apa? Apa itu sarapannya? Oke, ada beberapa pilihan ya. Nah, di usaha itu yang penting itu kita validasi dulu. Bener nggak yang dibilang sama Pak Haris itu? Usaha kita itu menyelesaikan masalah yang ada di sini. Tadi kan titiknya di kampus ya kan. Nah mungkin bisa disurvei kecil-kecilan. Ada berapa mahasiswa sih yang datang ke kampus tidak sarapan? Kan tadi yang dijual sarapan. Jangan-jangan yang ke kampus itu udah sarapan duluan di luar. Sehingga yang sarapan yang Adek jual itu tidak begitu dibeli orang gitu ya. Itu harus divalidasi dulu. Jadi walaupun usaha kita kecil, kita lakukan studi kelayakan. Nah yang kedua, apakah usaha yang kita buka itu disukai? Ya, bisa jadi walaupun mie goreng, tapi mie goreng yang seperti apa? Jangan-jangan teman-temannya nggak suka ya. Yang kita jual itu nggak banyak peminatnya. Jadi harus divalidasi dulu dengan cara mungkin bisa dikasih tester. Ini saya bikin mie goreng, enak nggak? Kalau misalnya dari 10 orang sudah bilang 8 atau 9 yang enak, insya Allah usahanya bisa laku ya. Terus kemudian yang ketiga, kita harus memperkenalkan usaha kita. Walaupun makanan yang kita jual enak, sarapan yang kita jual enak, kalau orang tidak tahu, orang tidak kenal dengan usaha kita, orang tidak akan beli. Ya, salah satu caranya dengan misalnya ada nih teman-teman yang udah beli, terus ditanya, ini mie-nya enak nggak? Oh enak, diminta testimoninya supaya teman-teman lain yang belum pernah coba itu akan coba gitu ya. Nah banyak usaha-usaha makanan walaupun di hidden gem ya orang bilang ya, di tempat-tempat yang kecil-kecil yang tersuruk-suruk gitu dicari orang. Karena apa? Orang bilang itu usahanya enak. Nah, ada 3 tips ini coba dijalankan, mudah-mudahan usaha Ade bisa sukses ya. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Haris dan Kak Desi. Kemudian saya ada 2 pertanyaan. Nah, sekali lagi, saya ini perdana, saya belum tahu jumlah harus berapa yang ideal. Tapi kalau saya perhatikan jumlah kita sekitar 100 orang lah, mungkin maksimal 100, mungkin bisa di bawah 100 nanti untuk berikutnya. Tapi nggak di sini tepatnya. Nah, nanti kalau mau itu segera ngisi Google Form. Kalau kemarin agak lambat ya, isian kok masih kurang, akhirnya dikerahkan. Nanti enggak, nanti begitu misalkan penuh 50 atau 100 paling banyak kita close. Nah adik-adik kalau pengen dapat talent planner itu nanti harus ikut minimal 8 dari 10 pertemuan. Begitu 3 kali nggak selesai gugur. Kalau kuliah gimana? Inilah kepentingan prioritas hidup. Kita tuh kadang-kadang prioritas hidup sebenarnya. Kalau anak kita contoh aja ya, amit-amit janganlah anak kita masuk rumah sakit, kita perlu biaya uang 3 juta misalkan. Besok harus ada uangnya, dapat nggak? Pasti dapat. Kalau enggak anak kita terancam nyawanya.
Itu kembali ke prioritas sebenarnya. Teman-teman bisa tinggalin yang lain. Ya. Jadi daftar dulu nanti. Dan talentpreneur itu bukan cuma dikasih bantu modal, dididik. Ada berapa orang talentpreneur? Ada Sabrina, ya, ada Egi. Siapa lagi yang talentpreneur saya? Sudah ada 30 orang. Itu benar-benar saya latih secara pribadi. Ya. Tidak hanya kasih modal aja. Jadi silakan kesempatan ini. Nah sebenarnya pertanyaannya lumayan tadi, tapi karena waktu mungkin itu jadi agak singkat. Angkat tangan yang sudah terima tadi 3 orang, nggak boleh angkat tangan lagi ya. Nanti setelah saya selesai pertanyaannya langsung ke tangan ya, siapa yang bisa jawab. Yang nggak bisa jangan jawab ya, jangan coba-coba. Habis waktu kita di maghrib sebentar lagi ini. Ini Prof. Usman puasa nih. Siapa yang tahu 3 tips dari Bang Haris agar bisa sukses? Ayo Mbak. Kok menonjol tuh nampak loh saya. Kalau duduk-duduk pelan-pelan nampak nggak kelihatan. Yang depan kelihatan loh saya nih. Nanti kalau duduknya paling depan. Orang sukses tuh duduknya di depan, jalannya cepat. Silakan langsung to the point. 3 tips menjadi sukses. Yang pertama adalah pintar cari celah. Yang kedua adalah bekerja karena panggilan jiwa. Dan yang ketiga adalah punya orang dalam. Gimana? Luar biasa. Ya, terima kasih. Dapat nanti ya. Satu lagi. Ini yang gampang aja nih. Nanti angkat, yang tahu angkat tangan ya. Tempat saya tadi putus sekolah, kampung saya tadi di mana? Ayo tuh, yang belakang ya. Dari situ aja sebutkan di mana kampungnya. Kampung saya. Di Basra, Kuansing. Ya, tepat. 5 orang maju ke depan. Tolong masing-masing. Ini berlima ngasih buku, tolong Prof. Prof 1. Prof. Hermandra. Ini Kak Desi. Nah, Pak Roni. Saya ngasih uangnya. 5 orang di sini ya. Ayo 5 orang dari sini. Nah, serah siapa dulu yang mau ngasih dari sini. Oh, kita dari sini ya, mulai ya. Silakan. Itu bukunya dibaca ya. Itu ada ini tadi, ada apa namanya? Ada cerita di pasrah, cerita saya tadi banyak di situ ceritanya. 500, siapa namanya? Alwi ya. Oh, ini revisi baru nih. Oh, dapat juga. 500. Ini berapa orang? Ini dikira mahasiswa tadi, kok uangnya kurang ya? Oke, kita foto dulu ya. Ayo, maju. Ini nanti yang bimbing talentpreneur nih. Mas Sapri, tuan rumah. Lah, ada maju cepat. Ya, selesai ya. Ya, adik-adik semua, ini perdana dan alhamdulillah berlangsung lancar. Acaranya santai, cepat tapi lugas. Mudah-mudahan adik-adik semua pengen jadi pengusaha. Ya. Boleh sambil bekerja silahkan, sambil kuliah. Harus segera action, harus segera mulai. Nah mungkin dari saya cukup sekian ya, selaku host. Saya nanti serahkan ke Pak Roni sebagai penutup. Sekaligus mungkin kata-kata singkat doa. Mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tentunya kami mengapresiasi kegiatan baik ini. Terima kasih Pak Dekan yang telah menjadi tuan rumah untuk pertama. Diskusi ini sangat baik sekali, menjadi pemantik untuk Anda menjadi seorang wirausaha. Mudah-mudahan bisa lanjut terus ikut kegiatan positif ini, karena setiap bulan akan beda lokasinya. Ayo ikuti sehingga Anda suatu saat menjadi orang sukses seperti bapak-bapak di depan ini. Untuk menjadi seorang sukses, tadi saya lihat satu diantaranya harus menghormati orang tua dan janji membahagiakan orang tua. Lalu ada masalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris, peluang itu menjadi masalah menjadi peluang. Lalu harus mulai dari sekarang. Dan saya harap
Anda menjadi orang hebat, harus menjadi orang kaya, karena ada orang mengatakan uang memang tidak dibawa mati, betul. Tapi banyak orang mati karena tidak ada uang. Ya, lalu ya itu uang memang tidak dibawa mati. Tapi tanpa uang orang bahagia pun bisa gila. Tanpa uang orang bahagia aja bisa gila. Tanpa uang orang hidup terasa mati. Dengan ada uang kita bisa berbahagi dan bisa membuat bahagia orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Pak Suhuan tadi, bisa membantu orang banyak yang membutuhkan. Dan satu saat Anda menjadi orang-orang hebat di depan ini, menjadi tangan di atas. Baik, terima kasih lagi. Sekali lagi terima kasih Pak. Statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Suhuan, Bang Haris, Kak Desi, Bapak Wakil Rektor. Kita foto bersama dulu bersama adik-adik. Kami menghadap ke sini saja. Jadi Oke, yang Bu Jelita. bersama adik-adik di sini. Bu Jelita